Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan merangkum kisah ketika Sunan Kalijaga dilarang pergi haji ke Mekah. Semua umat Islam pasti memiliki keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah di Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji, berkunjung ke kuburan Rasulullah di Madinah, dan napak tilas situs-situs bersejarah Islam lainnya. Semua umat Islam memiliki harapan untuk bisa datang ke sana, tanpa terkecuali Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan salah satu seorang anggota Wali Songo, sekumpulan alim-alim yang berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, utamanya Jawa. Dikisahkan, suatu ketika Sunan Kalijaga berada di Malaka. Ia memiliki kehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka, seorang ulama senior pada saat itu, Maulana Syekh Maghribi, meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke Jawa, tidak memperkenankannya untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Larangan Syekh Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Maulana Maghribi beralasan, jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji, maka masyarakat Jawa akan keluar dari Islam dan kembali kafir, karena pada saat itu kerajaan Demak masih dalam transisi. Runtuhnya kerajaan Majapahit menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Lebih dari itu, Syekh Maulana Maghribi juga berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau Mekah atau rumah Allah yang asli itu ada di dalam diri sendiri, sementara Baitullah atau Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan Nabi Ibrahim. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Mekah, akan tetapi ibadah haji adalah ibadah metafisik dan spiritual. Seseorang akan sampai di Mekah manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan, atau mati sakjroning urip, dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Demikian kisah dalam Suluk Wijil yang diceritakan buku Sunan Kalijaga yang berjudul Mistik dan Makrifat. Versi lain dikisahkan bahwa yang melarang Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju Mekah, tiba-tiba Nabi Khidir menghentikannya. Segera saja Nabi Khidir memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak usah melanjutkan perjalanannya ke Mekah jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya selama tinggal di sana. Cerita ini terekam dalam Suluk Linglung. Kisah Sunan Kalijaga di atas memberikan banyak pengajaran bagi kita. Salah satunya adalah memprioritaskan problematika umat. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena pada saat itu iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih sangat rapuh. Sementara kalau kita tarik hari ini, persoalan umat tidak pada ranah iman lagi, tapi pada ranah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lain sebagainya. Adalah sesuatu yang tidak benar jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji sementara umatnya, tetangganya, dan saudaranya masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Bukankah ada banyak cerita yang mengisahkan bahwa seseorang mendapat status haji mabrur meski tidak menjalankan ibadah haji di Mekah? Ada hadis Nabi yang juga menceritakan hal itu. Dikisahkan bahwa usai menunaikan haji, para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, perihal siapa yang hajinya mabrur? Nabi Muhammad menjawab bahwa yang haji mabrur adalah si Fulan. Mendengar nama sahabat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW,
Para sahabat jadi terheran-heran. Mengapa? Karena si fulan yang disebut Nabi tersebut tidak jadi menunaikan ibadah. Malah, si fulan menggunakan uang yang disiapkan untuk bekal haji itu untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.